Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Khairul Amin, SSI MM. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Prodi Geografi, Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana teknik pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Geografi Ekonomi dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum penjelasan lebih lanjut terkait mata kuliah Geografi Ekonomi ini, saya akan menyampaikan deskripsi singkat untuk menggambarkan mata kuliah Geografi Ekonomi di program studi Geografi Fakultas Geografi UMS. Mata kuliah Geografi merupakan mata kuliah dasar wajib di Prodi Geografi dengan bobot 2 SKS, di mana dalam pelaksanaan kuliahnya dilakukan dengan model klasikal. Seperti yang kita ketahui dewasa ini, kesenjangan ekonomi antar wilayah di seluruh dunia semakin terlihat nyata. Terdapat wilayah-wilayah yang makmur, relatif makmur, sementara wilayah yang lain relatif tertinggal, dirundung kemiskinan dan yang lain-lain. Nah, menjelaskan sebab dan akibat dari pembangunan yang tidak merata di dalam dan antar wilayah merupakan perhatian utama ilmu geografi ekonomi. Disiplin ilmu ini telah sejak lama menawarkan penjelasan multidimensi untuk proses ekonomi, yaitu pertumbuhan dan kemakmuran dan juga krisis dan penurunan yang terjadi di seluruh dunia dalam berbagai skala spasial, baik skala global, nasional, regional, maupun skala lokal. Untuk itu, mata kuliah Geografi Ekonomi ini bertujuan yang pertama adalah membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang konsep-konsep kunci dan pendekatan yang digunakan dalam geografi ekonomi. Yang kedua, memahami dampak globalisasi ekonomi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Ruang lingkup yang dibahas dalam mata kuliah Geografi Ekonomi ini meliputi yang pertama pembahasan secara teori, yaitu teori lokasi dan teori New Economic Geography. Dan yang kedua, aplikasi pendekatan dan teknik-teknik analisis geografi untuk mengkaji fenomena ekonomi yang terjadi di sebuah wilayah. Setelah mengetahui ruang lingkup mata kuliah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana metode pembelajaran yang saya gunakan, yakni Delivery, Interaction, and Assessment dalam pembelajaran mata kuliah Geografi Ekonomi. Yang pertama adalah Delivery. Dalam tahap ini, tujuan utamanya adalah bagaimana materi dalam mata kuliah Geografi Ekonomi ini dapat tersampaikan kepada mahasiswa. Saya menggunakan media presentasi dan bahan ajar. Bahan ajar yang saya gunakan berupa textbook, antara lain buku karangan William Byers, Economic Geography, A Contemporary Introduction. Kemudian ada juga buku Key Concept in Geographic Economy karangan Yuko Aoyama dan kawan-kawan. Kemudian juga ada buku Economic Geography, The Integration of Regions and Nations karangan Philip P. Combes dan kawan-kawan. Juga saya gunakan buku dari Neil M. Coe, Economic Geography, A Contemporary Introduction. Dan di kuliah Geografi Ekonomi tahun depan, insya Allah buku ajar saya sudah bisa digunakan. Namun pada saat ini buku tersebut masih pada tahap review oleh editor ahli. Dalam hal ini sedang direview oleh Profesor R. Rijanta dari UGM. Buku tersebut berjudul Pengantar Geografi Ekonomi dan Industri. Nah, yang kedua, tahapan interaction. Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan dengan dua model. Yang pertama, model tatap muka secara langsung,
atau sinkron. Kemudian yang kedua, interaksi secara asinkron. Pada saat interaksi asinkron, saya menggunakan beberapa media. Yang pertama adalah menggunakan LMS Psikologi, dan yang kedua menggunakan WhatsApp Group untuk sarana diskusi sehingga mahasiswa dapat memperdalam materi kuliah setelah penyampaian materi di kelas. Pada sesi penyampaian materi secara sinkron, saya menyampaikan dengan metode presentasi. Biasanya pada awal tiap kuliah, saya dahului dengan review materi pada minggu sebelumnya untuk mengkoneksikan antar materi di tiap pertemuan. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi materi yang disambung dengan diskusi dan tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan. Pada setiap pertemuan, untuk mengukur daya serap mahasiswa terhadap materi yang disampaikan, maka mahasiswa saya minta untuk mengerjakan post-test, dan post-test ini dikerjakan di psikologi. Selain itu, untuk memperdalam pemahaman mahasiswa, juga saya berikan worksheet di tiap pertemuan, dan itu juga dikerjakan di psikologi. Berikut ini adalah salah satu pembelajaran yang pernah saya lakukan pada pertemuan ke-6 Geografi Ekonomi di semester yang lalu, tahun 2021. Saat itu masih berlaku PPKM saat pandemi, sehingga tatap muka dilakukan melalui Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja. Tidak ada halangan, tidak ada yang sakit, ya. Semuanya terhindar dari wabah pandemi COVID yang nampaknya masih belum ada tanda-tanda akan hilang dari muka bumi, ya. Dalam Geografi Ekonomi pertemuan 6, oh ini salah ketik ya, harusnya pertemuan 6, kita akan belajar tentang pendekatan geografi ekonomi. Nah, pendekatan geografi ekonomi nanti ada 2, ya, tapi hari ini kita belajar yang pertama dulu, yaitu pendekatan topik. Kemudian di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-7, nanti kita akan belajar tentang pendekatan kewilayahan, gitu ya, regional approach dalam geografi ekonomi. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan review dulu materi kita minggu yang lalu, yaitu tentang kluster industri atau aglomerasi industri. Nah, kenapa kok industri-industri itu cenderung berkelompok atau mengumpul jadi satu, teraglomerasi? Salah satu adalah karena adanya akses yang lebih baik, ya, terhadap tenaga kerja dan keahlian tertentu. Nah, misalnya pertanyaan kenapa kok industri itu banyak di Jawa? Nah, dalam konteks Pulau Jawa, ya, itu karena di Jawa tersedia tenaga kerja yang melimpah, ya, terutama yang ahli-ahli begitu. Nah, bagaimana cara mendekati aktivitas-aktivitas ekonomi itu seorang geograf ekonomi? Ada 2 cara pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan topik. Pendekatan topik sendiri terdiri dari pendekatan komoditas dan pendekatan aktivitas. Kemudian yang kedua adalah pendekatan regional. Ini terdiri dari pendekatan kompleksitas wilayah dan pendekatan kompleks wilayah. Nah, yang nomor 1 ini nanti akan kita pelajari lebih jauh di pertemuan saat ini. Nah, yang nomor 2 nanti minggu depan. Ya. Oke, kita ke pendekatan topik dulu. Pendekatan topik ini, ya, tidak dilepaskan dari hubungan antara ruang atau wadahnya, ya, dengan topik ekonomi yang didekati. Jadi aktivitas atau komoditas ekonomi yang didekati selalu tidak bisa lepas dari di mana dia terdapat atau ruang di mana dia berada.
Itu cara memandangnya. Jadi faktor-faktor geografi di sekitar aktivitas atau komoditas ekonomi itu selalu berpengaruh ya, terhadap komoditas atau aktivitas ekonomi yang ada di sebuah wilayah, di sebuah ruang atau wadah gitu. Baik faktor geografi fisik maupun faktor geografi manusianya. Nah, berdasarkan landasan keuangan ya, maka bisa diungkap karakteristik gejala ekonomi di daerah yang bersangkutan dan kemudian dapat dibandingkan dengan gejala atau topik ekonomi yang sama di wilayah yang lain. Jadi cara memandangnya begitu. Di satu wilayah ada komoditas atau ada aktivitas ekonomi ya. Kemudian dibandingkan dengan wilayah lain yang ada aktivitas dan komoditas ekonomi yang sama dengan wilayah A, ini yang B. Ya dibandingkan kenapa kok bisa sama dan kenapa bedanya apa gitu ya. Jadi misalnya kita menggunakan pendekatan topik komoditas ya. Komoditas itu berarti barang atau produk dari sebuah aktivitas ekonomi ya. Nah, ini misalnya susu sapi Boyolali ya. Susu sapi Boyolali ada berada di mana ini produk susu ini diproduksi? Di wilayah yang bagaimana atau di ruang atau di wadah yang bagaimana? Oh, komoditas susu sapi Boyolali ini kan diproduksi di lereng-lereng Merapi ya, di daerah Boyolali ya. Berarti itu di daerah yang dataran tinggi, yang dingin ya, dengan ketersediaan hijauan atau pakan yang bagi sapi yang memang dibutuhkan oleh sapi perah begitu. Nah, bagaimana cara memandangnya, mendekatinya? Berarti kita pandang, oh bagaimana faktor-faktor lingkungan dan faktor sosial manusia mempengaruhi keberadaan komoditas susu sapi di Boyolali. Kalau faktor lingkungan bisa dengan mudah kita tebak ya bahwa susu sapi atau sapi di Boyolali itu bisa gemuk, subur sehingga menghasilkan susu yang banyak karena di sana sangat cocok kondisi geografisnya ya, secara fisik wilayahnya dingin ya, suhunya relatif lebih dingin, kemudian tersedia banyak pakan di sana, tumbuh subur ya, itu namanya rumput gajah dan seterusnya ya, seperti itu. Sehingga sangat cocok daerah Boyolali dengan kondisi geografis yang seperti itu untuk memelihara sapi perah. Begitu. Nah, kenapa pertanyaannya adalah kenapa kalau di Boyolali cocok untuk sapi perah, tetapi di Tawangmangu kok nggak ada? Nah, ini pertanyaan geografis seperti itu, membandingkan satu wilayah dengan kondisi yang sama, tetapi kok di sana tidak sama aktivitas ekonominya. Kalau memang sapi itu bisa berkembang biak di wilayah yang dingin dan tersedia hijauan yang banyak, Boyolali begitu. Karanganyar di Tawangmangu juga begitu. Tetapi kenapa tidak ada susu sapi Karanganyar? Nah, adanya susu sapi Boyolali, Sugarli ya kan. Kalau Anda di kampus itu dekat ada warung-warung Sugarli, susu sapi, susu segar Boyolali. Tidak ada Sugarnyar ya, susu segar Karanganyar kan nggak ada ya. Padahal secara geografis, fisik itu sama antara hampir mirip lah ya antara Karanganyar dengan pegunungan di Boyolali, sama-sama dingin. Ya. Apa ini? Faktor apa yang membedakan? Kalau faktor fisik tidak ada perbedaan, berarti kita cari alasannya di faktor human atau sosial manusianya. Nah, kalau Anda tahu bahwa sapi-sapi yang berkembang biak di Boyolali ini harus dilihat dari konteks sejarahnya ya. Siapa yang bawa sapi? Nah, siapa yang dulu pertama kali ya menernak sapi perah? Dan sampai ke pertanyaan siapa yang membutuhkan susu sapi di zaman dahulu, di awal-awal ya. Wong Jawa apa doyan susu sapi zaman dulu? Wong Jawa kan ngombe wedang jahe ya. Wong Jawa apa makan keju? Enggak kan? Nah, kalau dilihat dari sejarah maka bisa ketemu. Jadi yang membawa sapi
dan sapi perah ke Indonesia dan membudidayakannya adalah orang Belanda ketika kita dijajah dulu ya, 150 tahun ya, 7 turunan kita dijajah Belanda. Lama banget ya. Nah, orang Belanda suka minum susu, ya, kemudian makannya keju yang bahannya dari susu. Nah, dia ketika datang ke Indonesia kebingungan, wah lagi dia ini pengen minum susu, nah, sapinya sini beda dengan sapi sana ya, dan seterusnya ya. Susunya ora akeh, akhirnya mereka mendatangkan mendatangkan sapi dari Belanda kemudian diternak di sini. Nah, kenapa kok yang dipilih Boyolali bukan Karanganyar? Nah, kenapa? Nah, ini pertanyaan yang geografis lagi terkait dengan aksesibilitas. Jadi kalau Anda tahu, pusat pemerintahan Belanda di Karesidenan ya. Semarang, Karesidenan Surakarta kan begitu ya. Ada Semarang pusatnya, ada juga Surakarta. Nah, kalau peternakan sapinya diletakkan di Karanganyar, dia repot. Orang yang dari Semarang akan kerepotan ya, kejauhan. Tetapi kalau diletakkan di tengah ya, antara Semarang dan Surakarta, nah itu lebih enak. Orang Belanda yang ada di Semarang tetap bisa mendapat suplai susu sapi. Orang Surakarta juga, Belanda yang di Surakarta juga dapat susu sapi. Jadi ada faktor sosial manusia di situ ya. Pertimbangannya juga faktor geografis sebetulnya, yaitu faktor aksesibilitas. Jadi di lokasi yang sama ya, dengan kondisi geografis yang hampir mirip, tetapi ternyata komoditas yang ada bisa sangat berbeda, ya kan? Sangat berbeda. Nah, itulah namanya melakukan pendekatan topik dalam geografi ekonomi. Dalam hal ini adalah topik komoditas. Contohnya tadi komoditas susu sapi. Oke, seperti itu penjelasannya. Contoh melakukan pendekatan topik dalam geografi ekonomi. Langkah-langkah untuk menggunakan pendekatan komoditas ini yaitu ada dua lah paling enggak ya. Yang satu deskripsi komoditasnya ya. Produknya itu termasuk barang primer, sekunder atau tersier. Susu sapi itu termasuk barang primer, sekunder atau tersier. Dia termasuk produk pertanian ya, bisa dianggap sebagai makanan dan pertanian yang berarti bisa dianggap sebagai produk barang primer. Kemudian di lokasi mana keberadaannya? Oh, di Boyolali, mana petanya kan ya. Seterusnya. Kemudian asal bahan bakunya dari mana? Dari mana tenaga kerjanya, kemana saja dipasarkan. Kemudian analisis ya, hubungan komoditas dengan aspek geografisnya. Apakah saling mendukung untuk melihat apakah memang keberadaan komoditas itu berada di situ karena aspek geografisnya, aspek kemanusiaannya maupun aspek fisiknya. Jadi kalau saya bilang aspek geografis itu jangan terjebak hanya geografi fisik ya, karena aspek geografis itu ada dua, aspek geografi fisik dan aspek manusia. Gitu. Nanti ada worksheet pendekatan komoditas, ya, pendekatan komoditas untuk menjelaskan salah satu komoditas ekonomi yang khas di tempat kelahiran Anda atau tempat tinggal Anda saat ini. Kemudian kerjakan sesuai template ya, nanti ada template-nya. Ya, di psikologi. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Mas siapa ini? Muhammad. Muhammad siapa namanya? Fakih, Pak. Mas Fakih. Oh, rumahmu mana, Mas? Lampung, Pak. Oh, ini sedang di Lampung? Iya. Oke, jauh sekali ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sedikit kurang enak badan sih, Pak, dari tadi pagi. Oh, iya. Kadang. Oh, ya semoga cepat sembuh. Gimana, Mas? Begini, Pak, saya ingin bertanya. Kan tadi dibilang salah satu dalam komoditas itu kan terkait dengan apa? Banyak mungkin ya contohnya kan banyaknya misalkan jasa atau ekonomi yang ada di daerah, misalkan tadi kayak seperti kos-kosan. Nah, saya ingin bertanya, jika itu misalkan kan yang di sini itu ada kemarin dalam vlog saya itu saya mengambil tentang apa distribusi apa pembuatan tempe ya Pak. Tapi di sini itu bukan merupakan salah satu komoditas utamanya gitu loh Pak. Di sini lebih banyak ke pertanian.
Tapi untuk pertanian itu sendiri jarang ada ininya. Nah, itu menurut Bapak itu termasuk dalam komoditas di daerah atau bukan, Pak? Soalnya di tempe itu hanya sekedar beberapa wilayah saja gitu, Pak. Dan merupakan kegiatan utama masyarakat sini. Terima kasih. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Muhammad Fakih dari Lampung. Nah, di Lampung juga banyak yang suka makan tempe ya. Tak Ya, kira Pak. tak kira orang Jawa tok yang makan tempe. Di sini ini Pak, banyak orang Jawa. Kalau di wilayahku banyak orang Jawanya Oh, malah. banyak orang Jawa makanya banyak yang bikin. Iya, Nah, Mas Fakih ya bener ya? iya Pak. Mas Fakih bisa mengambil aktivitas ekonomi berupa produksi tempe untuk diangkat menggunakan pendekatan geografi ekonomi. Ya, langkah pertamanya, yang pertama Mas Fakih ya melihat lokasinya di mana saja ya persebarannya. Ya, caranya kalau tidak tahu Google ini sekarang kan ada semua ya. Misalnya tinggal Anda ketik di Google Map itu, misalnya pabrik tempe terdekat. Pernah nggak kayak gitu? Nanti kan akan muncul ya. Oh, pabrik ini, pabrik ini, pabrik ini, pabrik ini gitu. Kalau dia sudah di tag. Atau biasanya kalau saya misalnya toko baju terdekat, nanti kan muncul ya. Nah, itu bisa Anda petakan persebarannya dulu. Yang pertama itu. Kemudian, nah ini aktivitas produksi tempe ini termasuk aktivitas primer, sekunder, atau tersier. Dulu kemudian setelah itu Anda hubungkan antara aktivitas industri rumah tangga tempe itu dengan kondisi geografis di daerah sekitar. Ya, baik faktor fisik maupun faktor sosial. Mana yang paling berpengaruh antara faktor fisiknya atau sosialnya? Sehingga aktivitas pembuatan tempe itu ada di situ. Kira-kira lebih banyak faktor fisik atau sosial manusianya, Mas? Kalau pabrik tempe di tempat Anda. Kalau di sini lebih ke sosial sih Pak. Soalnya Apa itu? kemarin waktu saya tanyakan itu kedelainya tuh dikirim bukan dari sini. Di Bukan sini dari hanya sini. seperti di sini hanya memproduksi jadi tempe seperti itu. Betul sekali. Bahan dasarnya. Berarti lebih banyak ke faktor sosial. Kenapa industri kecil tempe itu ada di situ ya, karena ada peluang pasar ya, banyak orang Jawa, banyak penduduk yang suka makan tempe ya. Jadi bukan karena faktor fisik. Kalau faktor fisik biasanya berarti ada misalnya bahan bakunya dekat, kan begitu ya. Nah, padahal tempe delinya bukan dari situ, jauh kan. Beda dengan susu sapi tadi ya. Sapi itu faktor fisik lebih berpengaruh, yaitu susu sapi berdeli karena daerah tersebut dingin, kemudian tersedia banyak makanan untuk sapi di situ. Nah, itu faktor fisik lebih berpengaruh daripada faktor human-nya. Nah, begitu ya Mas cara mendekatinya. Jadi pendekatan geografi ekonomi dalam hal topik baik aktivitas maupun komoditas itu caranya seperti itu. Selalu dikaitkan dengan faktor geografi. Itu ya Mas. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Halo? Siapa? Izin bertanya, Pak. Oh iya, Mbak Anindya. Aninditya. Aninditya. Ini. Iya, Pak. Ya, silakan. Saya itu pernah membacakan Menteri Perdagangan itu tuh pernah berupaya untuk melarang ekspor komoditas bahan mentah. Nah, terus yang saya tanyakan bagaimana pendapat misalnya kan ekspor komoditas bahan mentah itu tujuannya untuk meningkatkan investasi sehingga Indonesia bisa memproduksi produk jadi yang punya nilai jual lebih tinggi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Begitu, Pak. Gitu ya. Bagus sekali pertanyaannya, ini sebuah dilema ya. Pemerintah bikin peraturan Indonesia tidak boleh mengekspor bahan mentah. Ya. Supaya apa? Supaya diproses dulu sehingga diproses di dalam negeri sehingga membuka lapangan kerja ya, memberi pekerjaan. Ya itu niatnya bagus ya. Salah satu misalnya ekspor apa itu namanya yang kemarin korupsi itu
itu kan termasuk bahan mentah ya, benih apa lobster itu termasuk bahan mentah. Pengennya kan dibesarkan dulu dan seterusnya. Tetapi memang apa ya, dalam beberapa kesempatan dan beberapa kondisi memang kita tidak punya atau belum punya teknologi yang handal untuk mengolah bahan-bahan itu ya, sehingga mau tidak mau akhirnya ada yang menjual secara mentahan ya ke luar negeri. Tapi memang menurut saya peraturan pemerintah itu bagus ya, untuk mendorong pengusaha di dalam negeri supaya semakin berusaha bagaimana mengolah bahan mentah itu menjadi mempunyai nilai tambah ya, sehingga harganya menjadi lebih tinggi, tidak murah lagi ya. Kalau mentah kan mesti murah banget ya, tapi kalau sudah diproses, dilakukan manufacturing, dilakukan kreativitas dan seterusnya akan lebih mahal begitu. Jadi menurut saya bagus itu peraturan pemerintah untuk mendorong para pengusaha kita supaya terpaksa ya dalam tanda kutip mengolah bahan-bahan mentah kita menjadi produk-produk jadi yang bernilai lebih tinggi, berharga lebih tinggi, dan juga selain itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu ya Mbak Nindya. Ya termasuk bahan tambang mentah tidak boleh ya. Bahan tambang sekarang misalnya batu baranya mana Kalimantan itu kan dilarang ya mengekspor langsung berupa bahan mentah, harus diolah ya menjadi bahan yang lebih jadi untuk kebutuhan industri. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau saya lihat vlog Anda, saya sangat senang sekali ya. Ternyata banyak dari Anda yang kreatif. Ya meskipun ada yang malu-malu, ada yang juga yang bikinnya belum meyakinkan begitu ya. Tetapi sebetulnya tujuan saya memberi tugas Anda membuat vlog sampai 2 kali ya berarti ya vlognya itu adalah saya ingin Anda mencicipi profesi sebagai YouTuber. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi sampai di sini. Terima kasih atas perhatian, pertanyaannya, kontribusinya ya. Silakan dilanjutkan di psikologi untuk mengerjakan worksheet-nya atau tugasnya dan juga diskusi dan post-testnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan menyampaikan tahapan asesmen pada mata kuliah Geografi Ekonomi. Proses evaluasi dan penilaian terhadap kinerja mahasiswa saya lakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu pertama tes unjuk kerja melalui 2 hal. Yang pertama presentasi tugas kelompok dan yang kedua adalah pembuatan video vlog yang diupload di YouTube. Jadi mahasiswa saya membuat vlog aktivitas dan proses-proses ekonomi yang ada di sekitar mereka. Kemudian tes tertulis melalui post-test pada tiap pertemuan tadi, ya. Kemudian juga ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikianlah gambaran saya di bidang pengajaran, khususnya dalam hal ini terkait mata kuliah Geografi Ekonomi. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam seleksi sertifikasi dosen 2022 gelombang kedua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.